Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka pembelajaran kita dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini, insyaallah Ustadz akan meng-share suatu materi yang sangat penting untuk kita semua pelajari, yang insyaallah bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi antum yang ingin melanjutkan di jenjang SMA jurusan IPA. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang materi gerak, sekarang insya Allah kita akan belajar tentang gaya dan hukum Newton. Gaya dan hukum Newton. Nah, coba dilihat gambar ini. Apakah anak ini melakukan gaya atau bagaimana? Nah, sebelah kanan menarik ke kanan, sebelah kiri menarik ke kiri. Apakah mereka melakukan gaya? Kemudian kemana arah talinya? Apakah ke kanan atau ke kiri? Ya, benar ya. Mereka berenam ini melakukan gaya. Yang sebelah kanan melakukan gaya tarikan ke sebelah kanan, kemudian yang sebelah kiri melakukan tarikan sebelah kiri ke sebelah kiri. Yang akan tali akan pindah kemana itu tergantung dari besar gaya yang dilakukan oleh keenam orang ini. Apakah yang sebelah kanan lebih besar gayanya atau sebelah kiri yang lebih besar gayanya. Begitu seterusnya. Kemudian contoh yang kedua, ini ada gambar, ada anak yang sedang menarik benda, kemudian ada anak juga yang melakukan dorongan terhadap benda. Apakah kedua anak ini melakukan gaya? Ya, benar. Kedua anak ini melakukan gaya. Gaya yang pertama itu gaya tarikan, kemudian gaya yang kedua adalah gaya dorongan. Arahnya sama, yaitu ke kanan, ke kanannya kita. Kita sepakati ya, ke kanannya kita. Arahnya sama, anak yang pertama dan anak yang kedua. Jadi apa itu gaya? Gaya adalah tarikan ataupun dorongan yang dilakukan pada sebuah benda. Tarikan atau dorongan yang dilakukan oleh oleh orang atau alat kepada benda. Nah, ini adalah salah satu contohnya juga, ada anak yang sedang mendorong, kemudian ada yang sedang menarik. Nah, contoh gaya dalam kehidupan sehari-hari bisa dilihat di sini, yang saya tidak sebutkan sampai detail. Silakan dilihat, ada anak yang sedang menendang, ada yang main bola, ada yang mendorong lemari, ada yang mendorong meja dan sebagainya, ada yang naik sepeda, sudah juga melakukan gaya. Kemudian macam-macam gaya bisa dilihat di sini untuk macam-macam gaya. Yang pertama itu ada gaya otot yang dilakukan oleh otot manusia, kemudian gaya pegas yang dilakukan oleh benda yang elastis, ada karet, kemudian busur ini karet yang diletakkan di panah. Kemudian ada gaya gesek. Gaya gesek ini adalah gaya yang menyebabkan benda itu sulit untuk bergerak. Itu biasanya berada di benda atau lantai yang kasar, sehingga kalau ada gaya geseknya itu susah kita mendorongnya karena arahnya berlawanan dengan gaya yang kita berikan. Kemudian gaya gravitasi, yaitu dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Kemudian gaya magnet dipengaruhi oleh medan magnet. Kemudian gaya listrik yang dipengaruhi oleh listrik. Nah, jadi apa sih pengaruh gaya terhadap benda? Nah,
Ternyata gaya juga bisa berpengaruh terhadap benda tersebut. Pengaruhnya adalah yang pertama itu benda yang diam, semula diam, ketika diberikan gaya akan bergerak. Kemudian yang kedua, bisa dilihat contohnya, kemudian benda yang bergerak menjadi diam, yaitu ketika kita ada benda yang bergerak, kita stop dia dengan gaya kita, maka dia akan diam. Kemudian yang ketiga itu benda berubah bentuk, itu kita pukul-pukul pasti akan berubah bentuk ataupun dengan alat. Kemudian yang keempat yaitu benda bergerak berubah arah. Itu ketika main bola, ketika main voli, nah seperti itu. Nah, gaya disimbolkan dengan huruf F besar. Nah, ternyata ada cara menghitung gaya dan menghitung resultan gaya. Nah, kita lihat di sini. Ustadz sudah siapkan materinya. Nah, kita akan menghitung resultan gaya. Gaya di sini disimbolkan dengan huruf F besar. Misal ada gaya yang pertama itu resultan gaya yang searah. Namun sebelumnya, untuk apa sih resultan itu? Resultan itu adalah gaya total yang bekerja pada sebuah benda. Misal Ustadz sedang mendorong meja atau mendorong mobil, ya, lagi mogok mobilnya misalnya, mendorong mobil, kemudian ternyata ada orang yang datang membantu mendorong juga maka ada gaya yang Ustadz berikan, kemudian ada gaya yang diberikan oleh orang itu juga, maka total gayanya itu berapa yang dilakukan ke mobil itu. Yang jelas arahnya pasti sama ya, pasti sama kalau kita mendorong mobil. Kecuali kalau ada yang ngiseng arahnya berlawanan, maka susah itu kita mendorongnya. Nah, yang pertama itu gaya yang arahnya sama, F1 sama dengan F2. F1 mendorong ke kanan, F2 mendorong ke kanan juga. Maka resultan gayanya adalah F1 ditambah F2. Nah, kemudian arah yang berlawanan. Nah, ini ada F1 arahnya ke kanan, F mendorong ke kanan, F2 ternyata juga mendorong ke kiri, berarti arahnya berlawanan. Nah, kita sepakati yang arahnya ke kanan itu nilainya positif, yang arahnya ke kiri nilainya negatif. Sekali lagi kita sepakati yang arahnya ke kanan itu nilainya positif, yang arahnya ke kiri nilainya negatif. Maka resultan gayanya adalah R sama dengan F1 min F2. Nah, ini ada contoh soal. Terdapat dua buah gaya yang masing-masing FA sama dengan 100, FB sedang bekerja dengan arahnya ke kanan. Berarti arahnya sama ini. Tinggal dijumlahkan aja. 100 ditambah 30 hasilnya 130. Bagaimana dengan contoh yang lain? Kita cari ya, coba cari. Jangan dilihat foto ini. Contoh yang lain. Gampang nih. Ini dah. Nah, ini. Untuk soal nomor A dan B, bisa dilihat. Berapakah, untuk yang nomor B dah dulu, yang lebih mudah. B. Arahnya sama tidak? Sama. Arahnya kemana? Kanan atau kiri? Ya, kanan. Benar ya. Berarti nilainya positif. 35 ditambah 80. Hasilnya berapa? 105 ya, 105 Newton. Kemudian A, yang nomor A. Yang 20 sama 40 arahnya kemana? Ke kanan. Yang 25 arahnya kemana? Ke kiri. Berarti kita tambahkan dulu. 20 ditambah 40 hasilnya 60. Dikurangi yang arahnya ke kiri. 60 dikurangi 25. Berapa hasilnya? 60 dikurangi 25. Ya, 35 ya. Hasilnya 35. Begitu seterusnya ya. Nah, ini tentang gaya. Selanjutnya, Ustadz bahas
materi kedua, yaitu tentang hukum Newton. Hukum Newton itu ini dicetus oleh seorang ilmuwan fisika namanya Isaac Newton. Dia membuat teori tentang gaya, hubungan gaya dengan gerak. Nah, untuk hukum 1 Newton, ini ada contohnya ini. Nanti dilihat yang tulisan-tulisannya. Ada 3 hukum Newton, hukum kedua, hukum ketiga. Hukum pertama itu bisa dilihat contohnya benda buku yang diam tanpa ada gaya, dia cenderung diam. Kemudian hukum kedua itu ada yang menarik gerobak atau lemari, dia bergerak. Kemudian hukum ketiga itu orang berenang, aksi reaksi. Orang tangan kita memberikan gaya ke air ke arah belakang, kemudian kita terdorong ke depan. Kita untuk lebih pahamnya kita lihat di contohnya. Kita lihat dulu contoh hukum Newton ya tentang gerak. Nah ini banyak sekali WA ini. Nah ini hukum pertama menyatakan bahwa suatu benda akan tetap bergerak, silakan di screenshot ya, bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Artinya tidak ada gaya yang bekerja pada benda, sama dengan buku yang tadi itu. Tidak ada gaya yang bekerja, maka benda akan tetap diam. Tidak ada gaya yang bekerja. Ataupun ada gaya yang bekerja, tapi resultannya mungkin ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, resultannya itu 0. Misal 25 ke kanan, 25 ke kiri, maka resultannya 0, maka dia akan tetap diam. Ataupun dia ada benda yang bergerak. Kemudian diberikan gaya, maka benda tersebut akan cenderung mempertahankan dirinya bergerak. Nah, contoh ini, ada orang yang sedang di dalam bus kan ya. Tiba-tiba dia ngerem, dia akan terdorong ke depan. Nah, ini juga contoh dari hukum 1 Newton, hukum kelembaban benda ya. Nah, itu terkenalnya seperti itu. Sekali lagi ini ada contohnya, selain dari yang buku yang tadi ya. Ini ada benda yang sedang bergerak, ada orang yang naik bus, kemudian dia bergerak. Tiba-tiba direm, terus dia akan terdorong ke depan. Dia cenderung mempertahankan keadaannya yang bergerak tadi. Nah, ini kunci dari hukum Newton ini adalah setiap benda akan diam jika tidak diberikan gaya. Nah, ini yang pertama, contoh yang pertama itu cenderung diam jika tidak diberikan gaya, dan setiap benda akan cenderung bergerak jika diberikan gaya. Nah, ini contoh yang kedua. Ini hukum 1 Newton. Ataupun ketika kita diam nih, kita diam, tiba-tiba bergerak, maka kita akan terdorong ke belakang, cenderung mempertahankan keadaannya. Selanjutnya hukum 2 Newton. Nah, ini berbunyi yaitu percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Intinya adalah di hukum 2 Newton ini benda yang diberikan gaya, misal kita dorong meja ataupun kita ngayuh sepeda, kita berikan gaya ke sepeda itu, maka dia akan bergerak. Nah, memiliki percepatan. Dia memiliki percepatan. Nah, dibanding mana yang lebih cepat, misalnya kita berikan gaya ke batu yang kecil atau batu yang segede segede helm misalnya, atau
yang sangat besar, batu yang kecil sama batu yang besar. Kita lempar, mana yang lebih cepat atau mana yang lebih jauh kita melemparnya. Ya, yang jelas yang kecil atau yang masanya lebih kecil. Nah, ini percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya. Berbanding lurus artinya semakin besar gaya yang kita berikan, maka percepatannya atau kecepatannya dia semakin besar. Dan berbanding terbalik dengan masanya. Semakin besar masanya, semakin susah dia bergerak. Nah, ini sama halnya dengan ini. Itu susah dia bergerak. Nah, kemudian ini ada kata kuncinya. Semakin besar gaya yang dikerahkan, maka semakin besar pula percepatannya. Dan semakin besar beban ditambahkan, maka semakin kecil percepatannya. Sama dengan mobil-mobil yang besar ya, mobil-mobil Fuso, truk, itu semakin susah dia bergerak dibandingkan dengan motor yang kecil. Kemudian hukum ketiga Newton, hukum Newton 3, yaitu apabila sebuah benda mengerjakan gaya aksi kepada benda yang lain, benda kedua akan mengerjakan gaya yang reaksi pada benda pertama yang besarnya sama dan arahnya berlawanan. Contohnya adalah orang yang sedang orang yang sedang naik perahu, kemudian dia mendayung, dia mendorong air ke belakang, maka dia akan bergerak ke depan. Aksi reaksi. Kita mendayung ke arah belakang, kita berikan ke arah belakang, maka dia akan terdorong ke depan seperti itu. Aksi reaksi. Ada contohnya juga nih. Nah, contohnya adalah ini. Ini contoh hukum 1 Newton. Ada tiba-tiba ngerem, maka dia akan terdorong ke depan. Yang saya bilang tadi itu, dia bergerak, tiba-tiba dihentikan. Kemudian ini juga begitu. Nah, ini yang hukum 2 Newton. Dia memiliki percepatan. Gaya dorong, gaya tarik. Nah, ini untuk hukum 3 Newton. Gaya aksinya ke bawah oleh ada kan yang kayak api yang nyembur ke belakang itu, ke bawah. Kemudian roketnya atau pesawat roketnya itu ke atas di bawah. Kemudian orang yang berenang juga aksi reaksi. Kita mendorong ke belakang, maka kita akan terdorong ke depan. Gitu seterusnya ya. Nah, ini juga ini. Ya. Baik, itu saja mungkin dari Ustaz. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Silakan ditonton dan ditonton ulang kalau belum paham, dan silakan like, share, and comment. Jika ada pertanyaan boleh diwafri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.